Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan hasil critical book review yang berjudul Ruang Agent. Untuk bab satunya dengan informasi biografi. Buku pertama yaitu judul Matematika Teknik Dasar. Penulis Dr. Andes Bonaraja Purba. ISBN 978-623-564-7098. Penerbit Cipta Media Nusantara. Tahun terbit 2021. Tahun urutan pertama. Dimensi 15,5 cm x 23 cm. Tebal buku 170 halaman. Untuk buku kedua yaitu dengan judul Aljabar Linear Dasar. Penulis Saifuddin N. Kapita. ISBN 97862312446291243239X. Penerbit Depublis. Tahun terbit 2024. Urutan cetak pertama. Tebal buku 105 halaman. Dan untuk buku ketiga dengan judul Matriks dan Ruang Vektor. Penulis Lulut Al-Faris. ISBN 973-623-88238-06. Penerbit Cendekia Mulia Mandiri. Tahun terbit 2022. Urutan cetak pertama. Dimensi 14,8 cm x 21 cm. Tebal buku 109 halaman. Dari ketiga buku tersebut, kami mengkritik satu persatu buku dengan mencari kelebihan dan kelemahan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada buku pertama, yaitu buku Matematika Dasar. Pada buku Matematika Dasar ini ditulis untuk berupaya memperbanyak perbendaharaan kepustakaan ilmu teknik, khususnya di bidang matematika. Penekanan ilmu dari materi buku ini adalah penjelasan mengenai konsep, teori, penerapan, dan kuis tentang ilmu matematika. Buku ini mengambil contoh-contoh sederhana untuk mempermudah dipahami dalam proses pembelajar mengajar matematika. Setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan dapat memahami pentingnya konsep dan aplikasi matematika dengan benar. Pembahasan di dalam buku ini yaitu berkaitan dengan matriks dan operasi-operasinya, sistem persamaan linear, determinan matriks, vektor-vektor di bidang dan di ruang, ruang vektor, ruang hasil kali dalam, ruang agent, transformasi linear, konsep dasar persamaan diferensial, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial linear, deret, bilangan kompleks, glosarium. Buku ini cocok dijadikan sebagai bahan belajar mahasiswa. Buku ini bisa dijadikan referensi untuk mengetahui konsep dasar pada aljabar linear. Karena pembahasan yang lengkap dalam buku ini, kita lebih banyak tahu tentang pembelajaran linear. Setelah kami analisis pada buku pertama ini, meskipun banyak menyajikan penjelasan konsep aljabar linear secara sistematis dan cakupan materi yang luas, buku ini kurang memberikan ilustrasi dan visualisasi tambahan yang dapat membantu pembaca, terutama mereka yang baru mulai untuk lebih memahami konsep yang rumit. Ilustrasi atau visualisasi dapat menjelaskan konsep-konsep matematis yang kompleks dan memungkinkan pembaca untuk mengasimilasi informasi dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku yang kedua yaitu Aljabar Linear Dasar. Dalam matematika, aljabar linear adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear, vektor, serta transformasi linear dan solusinya. Di samping itu pula, dalam aljabar linear tidak dapat dilepas pisahkan mengenai matriks dan operasinya, karena berkaitan erat dengan cara aljabar linear itu sendiri. Penyelesaian persamaan linear yang ditulis dalam bentuk persamaan matriks
dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan eliminasi Gauss atau dapat juga dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal-diagonal utama suatu matriks. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan atau semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, elemen-elemen lainnya 0. Metode eliminasi Gauss-Jordan kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah SPL, tetapi lebih efisien daripada eliminasi Gauss jika ingin menyelesaikan SPL dengan matriks koefisien yang sama. Kekurangan dan kelebihan dari buku ini adalah, yaitu kekurangannya mungkin tidak ada karena sudah lengkap isinya, mulai dari definisi, contoh soal, gambar, dan soal latihan yang diberikan. Namun hanya saja terdapat sedikit kekurangan yang saya temukan, yaitu masih terdapat kesalahan pengetikan pada buku ini. Kalau kelebihannya, dari aspek tata bahasa, penggunaan tata bahasa pada buku terlihat sangat bagus, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi materinya. Tersedia beberapa teorema atau definisi yang berkaitan dengan materi yang diulas disertai beberapa contoh dan penyelesaian yang mendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku ketiga, yaitu tentang matris dan ruang vektor. Matris adalah sebuah tabel atau susunan berupa area berisi elemen-elemen yang tersusun dalam baris dan kolom. Matris sering digunakan untuk mempresentasikan data atau informasi yang terstruktur seperti sistem persamaan linear, transformasi geometri, dan masalah optimasi. Sedangkan ruang vektor adalah struktur matematika yang terdiri dari himpunan elemen-elemen atau yang biasanya disebut vektor yang memenuhi kondisi tertentu, seperti tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ruang vektor biasanya didefinisikan di atas lapangan atau flat, seperti bilangan real atau kompleks, dan memiliki properti yang memungkinkan untuk didefinisikan operasi-operasi matematika seperti penjumlahan vektor, perkalian dengan skalar, dan konsep lainnya seperti basis dan dimensi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari matris dan ruang vektor, yaitu kelebihannya keragaman penulis. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dengan latar belakang yang beragam, atau misalnya dari bidang teknik, matematika, fisika, dan pendidikan, sehingga dapat memberikan berbagai perspektif dalam memahami materi matris dan ruang vektor. Kehadiran editor dan desainer cover yang disebut menunjukkan perhatian terhadap kualitas penyuntingan dan presentasi visual buku. Informasi yang dijelaskan mengenai penerbitan dan reaksi memberikan kepercayaan tambahan terhadap kehandalan isi buku. Sedangkan kekurangan matris dan ruang vektor adalah dengan banyaknya penulis dan kemungkinan terhadap ketidakseragaman dalam gaya penulisan atau kedalaman pemahaman atas topik tertentu yang dapat mengaruhi konsisten dan keseragaman isi buku. Tidak disebut informasi tentang tersediaan materi tambahan seperti latihan, contoh kasus, atau referensi online yang dapat menjadi nilai tambahan untuk mendukung pembelajaran lebih lanjut. Tinjauan ini berdasarkan pada informasi tersedia dan memberikan pandangan umum. Evaluasi lebih dalam dapat melakukan dengan mengeksplor isi buku secara langsung.